Suatu hari, kamu sedang bersantai. Tiba-tiba, kamu menerima pesan di teleponmu. Kamu membuka dan membaca pesan itu. Baru membaca kata pertama, kamu sudah tahu apa isi pesan itu. Pesan penipuan undian berhadiah yang sering kamu terima, kadang membuat kita bertanya mengapa orang begitu nekat melakukan perbuatan seperti ini. Penipuan adalah perbuatan yang memanfaatkan kepercayaan yang diberikan oleh orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Jika kamu pernah melihat berita-berita kasus penipuan yang mencapai puluhan dan ratusan juta, kita mungkin bisa paham kenapa ada banyak orang yang tergiur. Kekayaan memang menjadi incaran banyak orang sepanjang peradaban, karena mencari kekayaan adalah bentuk hakikat manusia yang memiliki kebutuhan dan kehendak, bahkan untuk peradaban timur yang bersifat imaterial. Kekayaan adalah bagian perkembangan alam pikiran manusia, yaitu Homo economicus. Tujuan awal dari ekonomi adalah sistem untuk saling mencukupi kebutuhan terutama primer dan sekunder. Namun, seiring berkembangnya peradaban, dengan kualitas hidup yang semakin meningkat, sistem ekonomi juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersier. Sebagai manusia yang hidup di zaman modern ini, saya yakin kalian semua sudah tahu kemewahan yang ditawarkan oleh peradaban ini. Mulai dari HP baru, motor bagus, game, perhiasan, dan masih banyak lagi. Namun, banyak juga manusia yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan primer, sekunder, maupun tersiernya, hingga mereka harus mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan itu. Maka, itulah pentingnya penerapan nilai moral di dalam kehidupan kita. Nilai moral itu terbentuk dari usaha manusia untuk menjaga keharmonisan di dalam komunitasnya sebagai bentuk perwujudan dari hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Moral yang diajarkan turun-temurun mencerminkan budaya keharmonisan yang berusaha dicapai oleh orang-orang sebelum kita. Penipuan itu sendiri jelas adalah pelanggaran nilai moral karena tujuan utama yang secara langsung ingin merugikan orang lain. Dan pelanggaran nilai moral adalah perbuatan yang tidak dapat diterima karena bertentangan dengan konsep utama kehidupan bersosialisasi, yaitu keharmonisan. Berbicara tentang perkembangan peradaban, setelah berabad-abad manusia mengembangkan ilmu pengetahuan alamnya melalui banyak penelitian ilmiah, manusia sudah berhasil mengembangkan banyak terobosan baru di bidang iptek, seperti internet dan smartphone. Namun, manusia dan akal memang sangat pandai dalam memanfaatkan peluang dan kesempatan. Internet diperalat untuk mendukung skema penipuan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Mulai dari phishing, penipuan berkedok hadiah, penipuan jual beli online, dan tindakan penipuan juga didorong oleh faktor karakter manusia itu sendiri, karena karakter sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan seorang manusia. Karakter itu sendiri umumnya terbentuk secara genetik atau bawaan, namun ia juga dapat dipengaruhi oleh lingkungannya, mau itu lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Dalam kasus penipuan, sifat yang umumnya dikaitkan adalah sifat keegoisan dan ketamakan. Jadi, dalam kasus ini, manusia itu mengesampingkan orang lain demi memenuhi kepentingannya sendiri. Sebenarnya wajar bagi seorang manusia untuk menjadi egois, namun keegoisan itu tidak pantas dilakukan jika sampai harus merugikan orang lain. Karena itu bertentangan dengan konsep utama kehidupan bersosialisasi, yaitu keharmonisan. Tapi, karena karakter itu adalah naluri yang tertanam di dalam diri seorang manusia, sangat sulit bagi seorang manusia untuk tidak menuruti, melakukan, dan menilai sesuatu sesuai sifat dan karakter yang dimiliki oleh manusia itu. Itulah penting bagi kita untuk menjaga lingkungan hidup kita dengan menerapkan nilai moral untuk keharmonisan dan juga melindungi lingkungan alam sekitar supaya dapat menjamin kualitas hidup kita. Dengan begitu, kita menjamin kualitas karakter yang dihasilkan tiap generasi dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial manusia.